Spare me, Great Lord. Chapter 857 Bahasa Indonesia. Bab 857, Dunia Baru. Begitu Lusu terbangun di sisi lain pintu, dia mengerti mengapa Wayang Guru melemah setelah melewati gerbang. Ada spekulasi bahwa Master Wayang telah menurunkan tingkat kekuatan mereka dan terlempar ke ruang di belakang pintu. Kondisi yang keras membuat Lusu langsung pingsan. Jujur saja, Lusu mengagumi bagaimana Wayang Guru masih bisa bertarung setelah melewati terowongan. Meskipun demikian, Wayang ahli dapat mempertahankan kekuatan kelas B mereka, tetapi kemampuan fisik Lusu saat ini tidak berbeda dengan orang biasa. Dia membuka matanya dan mengamati sekeliling. Sepertinya dia sedang berbaring di tempat tidur yang dingin dan keras. Di sudut rumah bata kecil itu, ada alat pertanian yang tampak seperti cangkul, dengan remah-remah lumpur di permukaannya. Tempat tidur terdiri dari lapisan batu bata lumpur. Tidak ada yang artistik tentang itu karena semua batu bata dicetak menjadi bentuk persegi panjang standar dan hampir tidak dipanggang. Tidak ada perabotan lain di samping tempat tidur dan meja kayu kasar dengan permukaan yang tidak rata. Di atasnya, ada mangkuk dengan roti jagung kukus ungu yang sudah digigit di dalamnya. Faktanya, Lusu bahkan tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar roti jagung kukus. Lusu bingung, apakah dia benar-benar di tanah air Wayang Guru? Dalam imajinasinya, mereka pasti berasal dari tempat yang penuh dengan orang-orang berkuasa dan masakan kelas atas yang belum pernah dia dengar. Meskipun memang benar bahwa makanan di dalam mangkuk tampak asing baginya, itu sama sekali tidak terlihat mewah. Rasanya lebih seperti dia telah dikirim ke desa acak tanpa disadari untuk pengajaran sukarela. Jika ini benar-benar masalahnya, apa itu Wayang Guru? Pemandangan di depan matanya terlalu aneh untuk menjadi kenyataan, yang membuat Lusu bertanya-tanya apakah dia benar-benar melewati gerbang surgawi yang benar. Berjuang untuk duduk, Lusu merasa tulang-tulangnya hancur. Sepatunya diletakkan dengan rapi di samping tempat tidur dan ternyata pemilik kamar telah pergi ketika dia tidak sadarkan diri, tidak peduli apakah Lusu bisa menjadi pencuri. Sejujurnya, tidak ada apapun di ruangan itu yang menarik perhatian Lusu. Namun, dia pasti akan pulang. Tidak peduli seberapa hebat dunia luar, bumi, dan kota Luo, masih menjadi tempat favoritnya. Beberapa orang percaya bahwa yang kuat harus menghancurkan kekosongan dan menjelajah ke alam semesta lain. Tapi Lusu tidak setuju. Mengapa kamu harus berusaha dipukuli oleh individu yang bahkan lebih kuat di dunia lain ketika kamu bisa menjadi yang terbaik di dunia kamu? Lusu tidak memiliki ambisi untuk menjadi orang terkuat di seluruh alam semesta. Baginya, kehidupan yang paling ideal adalah bergaul dengan baik di kota Luo dengan Lu Xiaoyu. Oleh karena itu, pada saat ini, keinginan terbesar dalam hatinya adalah untuk pulang. Tetapi dia tahu bahwa itu akan memakan waktu. Tiba-tiba, seorang pria parubaya mendorong pintu dan memasuki ruangan. Dia memiliki tiang di atas bahunya, diisi dengan 2 ember air. Pria itu tampak seperti penduduk bumi lainnya. Lusu bingung. Apakah dia benar-benar berada di sisi lain gerbang surgawi, atau apakah dia berada di desa Changbai? Lusu tetap bungkam karena dia tidak ingin mengekspos dirinya dengan berbicara dalam bahasa yang salah. Jadi, kesempatan terbaiknya saat ini adalah bertindak bodoh dan belajar bahasa mereka. Dengan cara ini, dia akan dapat berintegrasi ke dunia ini dan menemukan jalan pulang. Namun, pada saat berikutnya, pria itu menyeringai padanya. "Hai, senang bahwa kamu sudah bangun. Tolong jangan pikirkan rumah yang lusuh, ya. Masalahnya, sangat aneh saat aku bertemu denganmu. Jangan tersinggung, tolong, tapi tiba-tiba kamu pingsan di belakangku saat aku sedang sibuk bekerja di ladangku. Tolong." Dun memeras aku tidak melakukan apa-apa. Lusu terdiam. Ada apa dengan aksennya? Apakah itu benar-benar dunia alternatif di belakang gerbang? Ini pasti kesalahan. Lusu menenangkan dirinya dan bertanya, "Di mana aku?" Bagus bahwa mereka berbicara bahasa yang sama. Paling tidak, identitasnya tidak akan terungkap dengan mudah. Meskipun Lusu adalah seorang pembicara bahasa asing yang berbakat, dia juga tidak mau menghabiskan seluruh waktunya untuk mempelajari semua bahasa. Sampai sekarang, dia bisa berbicara bahasa Mandarin, Jepang, Inggris, dan bahasa Egeo Keos 1. Tapi Lusu merasa tersesat. Mengapa pria itu terus menggunakan pidato kehormatan seperti, "Tolong"? Kedengarannya cukup aneh. Namun, Lusu tidak menyuarakan kebingungannya karena semakin dia berbicara, semakin banyak kesalahan yang mungkin dia buat.
Selain itu, Lu Su menyadari bahwa aksen pria itu beragam, tidak seperti biasanya di wilayah manapun. Wajah pria itu berseri-seri dengan gembira setelah mendengar Lu Su berbicara. Dia menjawab, "Ini adalah kota Tiangeng. Aku seorang petani di sini. Aku Zhang Weiyu. Kamu dari mana? Apakah kamu lapar? Aku bisa memasak ayam untuk kamu, jika kamu mau, tolong." Lu Su memecatnya dengan lambaian. "Kita bisa bicara tentang makanan nanti. Aku memiliki ingatan yang buruk saat ini. Izinkan aku bertanya kepada kamu. Apakah di sini, maksudku dunia ini di sini, punya nama?" Zhang Weiyu tampak tercengang dengan pertanyaan itu. Tentu saja, apa itu? Mata Lu Su cerah. Alam semesta. Lu Su bingung. Kali ini, giliran Lu Su yang tercengang. "Tunggu sebentar, apakah karena aksenmu, alam semesta?" Alam semesta. Zhang Weiyu menatapnya dengan bingung dan menulis, "L'Universe," di atas meja dengan air liurnya. Kemudian, dia berkata, "Alam semesta." Benar, tidak ada yang salah dengan pengucapanku. Apa? Lu Su menarik napas kaget. Sisi baiknya, dia memang telah melewati gerbang surgawi. Namun demikian, nama dunia ini agak sulit diterima. Mengapa? Apakah ini dunia leluhur Lunya? Kenapa disebut L'Universe? Selain itu, dalam bahasa Cina, alam semesta diterjemahkan sebagai Yuzhou, dan kedua karakter tersebut masing-masing merujuk pada ruang dan waktu, yang membuatnya masuk akal bahwa kombinasi mereka berarti seluruh dunia. Tapi bagaimana dengan universe-universe ini? Baru pada saat itulah Lu Su menyadari bahwa pria itu berpakaian santai dengan celana pendek dan kaos oblong. Tidak hanya itu, dia mengenakan sandal jerami dan ikat pinggangnya tidak lain adalah tali jerami yang dipilin. Lu Su mempelajari Zhang Weiyu. Kehilangan kemampuan sensoriknya, dia tidak bisa lagi menentukan tingkat kekuatan pria ini. Namun demikian, dia memperhatikan rasa kecerdasan dalam nada bicaranya. Namun, mengingat kesopanannya yang ekstrim saat ini, sepertinya dia salah mengira Lu Su sebagai sosok penting. Tiba-tiba, Zhang Weiyu berteriak pada Lu Su, seolah-olah dia baru saja menyadari bahwa dia telah tertipu. "Turun dari tempat tidurku, kamu pecundang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membodohi aku dengan aksen kelas atas palsu kamu? Dan berhenti berbohong tentang ingatanmu." Alasan yang terlalu sering digunakan. Lu Su bingung. Sungguh tuduhan yang tidak berdasar. Namun, strategi terbaik saat ini adalah bermain dengan tangan. Baik itu bangsawan atau petani, dia harus terlebih dahulu menjadi manusia dunia ini. Kali ini, Lu Su sangat berhati-hati karena dia tahu dunia ini tidak sedamai bumi karena para ahli wayang. Lu Su mendengarkannya dan turun dari Kang Tiga Tanah Liat. Dia membuat permintaan maaf yang tulus. "Maaf, ingatanku benar-benar kacau sekarang. Jadi aku ingin tahu apa yang terjadi." Kemudian, Zhang Weiyu memutar matanya dan berkata, "Jangan berbohong. Katakan padaku yang sebenarnya, apakah kamu melarikan diri dari rumah tuan tanah kamu karena kamu mendapat masalah?" "Tidak apa-apa, tidak peduli siapa kamu. Apakah kamu ingin mencari nafkah di sini?" "Spare me, Great Lord." Chapter 858 Bahasa Indonesia. Bab 858, Segel Seorang Budak. Mencari nafkah. Lu Su memandang Zhang Weiyu dan ragu-ragu. Niat apa yang dimiliki pria parubaya ini? Lu Su telah menyadari bahwa dunia ini tidak penuh dengan ahli seperti ahli wayang. Lebih buruk lagi, sebelum dia datang ke dunia ini, hanya ada sedikit orang yang semiskin Zhang Weiyu. Tapi Lu Su tidak begitu ingin menerima apa yang dikatakan Zhang Weiyu. Lagi pula, dia tidak akrab dengan tempat ini. Dia mungkin bahkan tidak tahu bahkan jika dia dijual. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Lu Su bertanya. "Tanam tanaman." Zhang Weiyu berseru dengan tekad. Lu Su terdiam. Dia telah melewati gerbang surgawi yang perkasa. Secara rasional, dia seharusnya memulai ekspedisi dan bertemu dengan berbagai ahli. Bagaimana dia datang ke tanah pertanian? Ini tidak masuk akal. Jika Lu Xiaoyu mendengar tentang ini, dia akan mati tertawa. Ketika dia kembali, dia akan seperti seorang musafir yang menjelajahi negeri-negeri yang jauh. Semua orang akan bertanya kepadanya apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Dia akan mengatakan bahwa dia menanam tanaman dan memanennya. Hanya saja Kang satunya agak keras. Apakah ini yang seharusnya dilakukan oleh Raja Surgawi ke-9? Lu Su memandang Zhang Weiyu dan menjawab, "Oke." Lu Su adalah orang yang sangat pragmatis.
Tidak peduli apa situasinya, dia akan tenang terlebih dahulu dan memahami seperti apa dunia ini terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Jika dia harus menanam tanaman, maka dia akan menanam tanaman. Di luar rumah bata lumpur adalah lapangan yang subur. Matahari sangat cerah. Lu Su dengan sadar melindungi matanya. Lu Su sangat yakin bahwa matahari tidak jauh berbeda dengan matahari bumi, tetapi dia tidak yakin apakah keduanya sama. Zhang Weiyu membawa beliung dan dengan riang berjalan di depan Lu Su. Biarkan aku memberitahu kamu, meskipun aku bukan tuan tanah atau bangsawan, tidak ada rumah tangga yang memiliki ladang sebesar milik aku. Tidak peduli seberapa berat pajaknya, atau apakah ada bencana, aku, Zhang Weiyu, tidak pernah menjual sebidang tanah pun, bahkan jika aku harus memakan akar pohon. Zhang Weiyu memimpin, dan Lu Su mengikuti di belakang. Dia mengamati Zhang Weiyu dengan cermat. Kebanggaannya sangat mengesankan, tetapi dia sangat kurus. Selanjutnya, dia telah melihat makanan hitam di atas meja di rumah. Zhang Weiyu berbalik dan menatap Lu Su. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Tentu saja, kenapa aku tidak? Kamu tahu tempatmu. Lu Su berkata dengan sungguh-sungguh, aku yakin kamu telah memakan akar pohon. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 399. Ketika Lu Su melihat titik-titik kesusahan, dia terdiam. Peta surga dan lautan Qi telah dikunci, tetapi dia masih terus mendapatkan poin bahaya. Masalahnya adalah, jadi bagaimana jika dia mendapatkan poin kesusahan di sini? Mereka tidak berguna. Dia yakin bahwa Chaos telah membebaskan diri. Ini berarti bahwa dengan kekuatan kelas A, dia akan dapat membebaskan diri dalam waktu kurang dari 20 menit. Ini memberi Lu Su harapan. Setidaknya dia tahu bahwa bukan tidak mungkin untuk membebaskan diri. Pada saat itu, sekelompok lebih dari 10 orang yang tampak seperti petani berjalan mendekat. Lu Su menyadari bahwa mereka memiliki merek yang sama di sisi kanan leher mereka. Lu Su tidak tahu apa itu. Itu tampak seperti batangan emas. Tak lama kemudian, rombongan lain datang. Kali ini, ada merek di punggung tangan mereka. Tapi merek itu tampak seperti pisau yang sangat jelek. Lu Su melihat ke leher Zhang Weiyu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Lu Su berkata dengan rasa ingin tahu, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki tanah paling banyak, tetapi aku melihat bahwa sisanya makan dengan baik. Hanya kamu yang sangat kurus. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 199. Zhang Weiyu terdiam untuk waktu yang lama. Bisakah kamu membandingkan aku, seorang anggota rumah tangga petani, dengan para budak itu? Apakah itu sengaja? Aku mendapatkan 80% dari pendapatan tahunan. Ini sebanding dengan tuan tanah dan bangsawan. Tetapi bahkan jika aku mati kelaparan, aku tidak akan menjadi budak mereka. Lu Su mengerti. Jadi merek-merek itu adalah segel budak. Lu Su tiba-tiba merasa ada yang salah dengan kata-kata Zhang Weiyu. Mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi budak mereka? Apakah ini berarti dia bisa menjadi budak orang lain? Dia terdengar seolah-olah memiliki kekuatan karakter. Tetapi dapat dimengerti bahwa budak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik daripada rumah tangga petani. Ini biasa terjadi ketika ada budak dalam sejarah. Karena budak adalah milik pribadi tuan tanah, mereka menjalani kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga petani. Orang bijak tidak akan menggunakan uang mereka sendiri untuk membeli budak, hanya untuk memperlakukan mereka seperti barang habis pakai. Di sisi lain, rumah tangga petani dieksploitasi oleh kelas atas. Mereka menjadi lebih miskin dari waktu ke waktu. Kelas atas ingin mendorong mereka ke jalan buntu dan mengambil tanah mereka, sementara para petani menjadi budak mereka. Dengan cara ini, semuanya akan menjadi milik mereka. Ini adalah proses yang diperlukan untuk mendapatkan kekayaan. Ini adalah proses keinginan yang berkembang. Tentu saja, para budak memiliki kehidupan yang baik dibandingkan dengan kehidupan para petani. Mereka memiliki makanan untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Tapi sebelum Lu Su bisa mengerti segalanya, Zhang Weiyu meliriknya. Aku melihat kamu memiliki kekuatan karakter untuk melarikan diri. Sangat bagus. Lagi pula, di mana merek kamu? Lu Su tercengang. Dia memilih tempat yang paling aman dan paling tidak jelas. Di pantatku. Ekspresi Zhang Weiyu menjadi serius. Tidak heran kamu ingin melarikan diri. Lu Su tercengang. Lu Su merasa bahwa dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah. Betapa kacaunya masyarakat dengan budak. Di dunianya, budak tidak ada selama bertahun-tahun. Lu Su ragu-ragu.
Dia merasa ada yang tidak beres dengan Zhang Weiyu. Dia juga merasa bahwa segel itu aneh. Pertama, Zhang Weiyu aneh. Bagaimana mungkin seorang petani dalam masyarakat seperti itu bisa melek huruf? Lu Su merasa ini tidak mungkin. Tempat ini tidak seperti bumi, tetapi Lu Su tidak percaya bahwa ada 9 tahun wajib belajar di sini. Ada yang salah dengan Zhang Weiyu. Tapi Zhang Weiyu setipis batang korek api. Lu Su dilatih dalam permainan pedang. Jelas apakah seseorang telah berlatih melalui cara mereka berjalan. Tapi Zhang Weiyu sepertinya tidak menjalani pelatihan. Tunggu, Lu Su tercengang. Dia telah melihat segel serupa di bumi. Misalnya, api putih di sebelah kanan leher Cloud Yi dan Tiger Sea. Apakah Wayang Guru adalah budak raja mereka? Ini sangat mungkin. Dia tidak tahu milik kelas apa raja di dunia ini. Apakah dia harus bertemu raja? Bagaimanapun, Wayang Guru tidak bisa kembali. Dia akan berkata kepada raja, aku berteman baik dengan Wayang Guru. Mereka mengatakan bahwa aku bisa berada di bawah pengawasan raja di sini. Setelah beberapa pemikiran mendalam, Lu Su memutuskan untuk melihat situasi sebelum membuat keputusan. Lagi pula, dia tidak begitu mengerti Wayang Guru. Akan menarik jika dia melangkah terlalu jauh. Tak lama, mereka mencapai ladang Zhang Weiyu. Lu Su melihat keluar dan menyadari bahwa dia tidak mengenali tanaman apapun. Spare me, Great Lord. Chapter 859 Bahasa Indonesia. Bab 859, kamu menuai apa yang kamu tabur. Ketika Lu Su melihat makanan yang tidak menggugah selera di atas meja, dia bisa mengerti mengapa Cloud Yi suka pergi ke tempat yang berbeda untuk makan. Sebuah tempat akan menjadi lebih canggih seiring dengan kemajuan peradaban. Ini sangat mungkin terjadi. Tentu saja, Lu Su percaya bahwa ahli wayang akan dapat memakan makanan terbaik, mengingat posisi mereka di sini. Tapi dia tidak yakin apakah itu akan sebagus makanan di bumi. Melihat bagaimana Cloud Yi mencari makanan enak di mana-mana. Mungkin tidak, Lu Su tidak peduli dengan tanaman di depannya. Dia akan melakukan apa yang diizinkan Zhang Weiyu. Dia pada dasarnya akan melakukan pekerjaan sambilan seperti menyiangi. Tapi tubuh Lu Su sangat lemah sekarang. Sangat sulit bagi mereka yang belum pernah bekerja di ladang untuk membayangkan betapa melelahkannya itu. Itu lebih melelahkan daripada 1 atau 2 jam di gym. Di gym, seseorang akan melatih otot yang berbeda. Bahkan ada waktu untuk istirahat. Tapi ini berbeda, hanya beberapa otot yang digunakan berulang kali. Zhang Weiyu memandang Lu Su dengan jijik. Seorang budak sepertimu dengan merek di pantatnya tidak bisa bekerja. Kamu hidup dalam kenyamanan setiap hari, jadi kamu tidak memiliki pengalaman dengan ini, kan? Lu Su terdiam. Dia merasa seolah-olah Zhang Weiyu sedang memarahinya. Seorang budak seperti dia, katakan padaku, budak macam apa aku ini? Kamu menuai apa yang kamu tabur? Setelah beberapa saat, Zhang Weiyu perlahan mengeluarkan roti kukus hitam dari sakunya. Dia akan memberikannya kepada Lu Su. Tetapi ketika dia melihat kemajuan Lu Su, dia tercengang dan mengambil setengah dari roti itu. Lu Su terdiam. Apakah ini pembalasannya karena terlalu picik saat itu? Apakah ini yang mereka sebut karma? Tapi Lu Su tidak menantangnya. Dia akan makan sebanyak yang dia sumbangkan. Dia mengambil 1 gigitan dan batuk. Zhang Weiyu tertawa riang. Apa, kamu belum pernah makan yang seperti ini sebelumnya, kan? Jika kamu tidak bisa memakannya, kembalikan padaku. Jangan sia-siakan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Lu Su menelan roti hitam itu. Zhang Weiyu tidak tahu kehidupan seperti apa yang Lu Su jalani di masa lalu. Setelah Lu Su selesai makan, dia tersenyum. Aku baik-baik saja. Zhang Weiyu menatap Lu Su. Dia tidak berbicara dan terus bekerja. Saat dia menyiangi tanah, dia berkata, aku tidak sengaja memberikannya padamu. Di dunia ini, ada kalanya sanggul ini lebih penting dari nyawa manusia. Pajaknya sangat berat, cukup baik untuk bisa hidup. Lu Su bertanya dengan rasa ingin tahu, jika pajaknya begitu berat, dan orang-orang didorong menuju kematian mereka, apakah tidak ada yang peduli tentang ini? Zhang Weiyu berkata dengan jijik, kamu tidak terlihat terlalu tua, jadi kamu mungkin tidak tahu. Tidak seperti ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka tidak akan pernah berani melakukan ini ketika Raja Dewa yang lama masih ada. Dengan bertahun-tahun perang dan kekacauan, setidaknya masih ada orang yang menanam tanaman. Penguasa surga hanya peduli dengan perselisihan internal mereka. Mengapa mereka peduli dengan orang-orang seperti kita? Tunggu,
Lu Su tercengang. Dia menyesuaikan nada suaranya agar terdengar lebih formal. Memang, aku belum pernah mengalami pemerintahan Raja Dewa yang lama. Apa yang terjadi padanya? Selanjutnya, apa yang terjadi di antara para penguasa surga? Kami tidak membicarakannya saat itu. Zhang Weiyu mencibir. Pemilik budak menjalani kehidupan mewah dan pemborosan. Mengapa mereka peduli dengan hal-hal seperti ini? Para bangsawan akan peduli tentang ini. Pemilik budak hanya perlu mengandalkan mereka untuk hidup. Sekarang, ada konflik antara penguasa surga di sini, Wen Zaifu, dan penguasa surga barat, Duanmu Huangqi. Mungkin perang akan pecah suatu hari nanti. Jika kamu tidak ingin bertarung, kamu bisa. Ada apa denganmu? Lu Su tercengang. Ketika dia mendengar ungkapan, Tuan Surga, dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah itu, ketika dia mendengar Wen Zaifu dan Duanmu Huangqi, dia bahkan lebih terkejut karena dia pernah mendengar nama-nama ini sebelumnya. Dahulu kala, ketika dia bertarung dengan Ming Yue di Mutiara Hitam, Ming Yue tidak mau mengungkapkan nama dan identitasnya, tetapi dia mengungkapkan banyak informasi. Penguasa Langit Utara, King Kong. Penguasa Surga Selatan, Wen Zaifu. Penguasa Surga Barat, Duanmu Huangqi. Penguasa Surga Timur, Yu Fuyao. Saat itu, Lu Su tidak mengambil gelar penguasa surga ke dalam hati. Tapi dia ingat semua nama khusus ini. Sebelum Zhang Weiyu berbicara, Lu Su mengira Ming Yue hanya berpura-pura serius. Dia hanya percaya sebagian kecil dari apa yang dia katakan. Lagi pula, Ming Yue itu tidak normal. Dia tidak terlihat jujur. Tapi sekarang, Lu Su menyadari bahwa meskipun Ming Yue tidak mengungkapkan identitasnya, dia telah mengungkapkan beberapa informasi. Sekarang, Lu Su sangat cemas. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ming Yue berasal dari dunia ini. Dia ingin bertanya pada Ming Yue apakah ada cara untuk pergi. Dia bisa bertanya padanya apa dunia ini. Bagaimanapun, mereka adalah teman lama. Saat itu, ketika Lu Su kesepian, dia akan minum dengan Ming Yue. Dia memiliki banyak hal yang tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain dan hanya bisa dia simpan untuk dirinya sendiri. Meskipun dia terus menahan diri, dia lebih suka berbicara dengan Ming Yue. Lu Su percaya bahwa jika dia meminta informasi yang tidak penting, dia mungkin akan mengungkapkan beberapa rahasia. Tapi Lu Su kesal, dia tidak bisa mengakses Seal of Lands. Dengan demikian, dia tidak akan bisa mengambil mutiara hitam dari Seal of Lands. Apa ini? Dari kata-kata Zhang Weiyu, Lu Su bisa memahami dunia ini dengan lebih baik. Raja Dewa yang lama membagi dan menganugerahkan tanah, dan keempat Dewa Surga membantunya untuk membuka wilayah baru. Perlahan-lahan, masyarakat budak hari ini terbentuk. Masyarakat budak ini terbentuk karena eksploitasi. Pada awalnya, itu baik-baik saja karena semua orang masih bisa bertahan. Tetapi untuk beberapa alasan, Raja Dewa yang lama telah menghilang. Raja Dewa yang baru tidak peduli dengan apa yang terjadi. Pada akhirnya, pajak terus meningkat, sementara penduduk hidup dalam kemiskinan yang parah karena perselisihan di antara para penguasa surga. Dengan demikian, sangat sulit bagi semua orang untuk bertahan hidup. Tapi Lu Su tidak peduli apakah orang-orang ini akan mampu bertahan. Dia hanya peduli apakah dia bisa pulang. Lu Su memandang Zhang Weiyu dan bertanya, berlatih, dia baru saja mengatakan satu kata ketika Zhang Weiyu tertawa. Apa? Kamu masih ingin berlatih? Lalu kenapa kamu kabur? Para bangsawan adalah orang yang memiliki teknik pelatihan. Kamu harus merangkak ke mereka sebelum kamu bisa mendapatkan teknik apapun. Jika kamu tidak memiliki segel, siapa yang akan memberi kamu teknik? Lebih jauh lagi, bahkan jika kamu adalah budak dari pemilik budak, kamu mungkin hanya bisa mencapai peringkat 5. Lu Su mengerti. Kelas sosial membatasi kemajuan dan kemajuan. Ini adalah dunia di mana mereka yang kuat mengendalikan sarana untuk menjadi lebih kuat. Dengan demikian, kelas diperbaiki. Peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 masing-masing harus menjawab kelas A, B, C, D, E, dan F. Ini berarti bahwa teknik yang dimiliki pemilik budak hanya kelas E yang terbaik. Zhang Weiyu tidak tahu bahwa Lu Su, yang dia ejek, tidak terkalahkan sebelum dia datang ke dunia ini. Spare me, Great Lord. Chapter 860 Bahasa Indonesia. Bab 860, Pemilik Budak Wanita. Peringkat 1 bukanlah puncaknya. Di atasnya adalah penguasa surga, lalu raja para dewa. Jika kamu ingin berlatih,
kata Zhang Weiyu sambil melirik Lu Su, kamu harus memasuki istana kekaisaran penguasa surga. Jika tidak, kamu mungkin hanya bisa mencapai peringkat 2 sebagai budak bangsawan sebelum kamu mati. Apa gunanya? Lu Su memandang Zhang Weiyu. Dia benar-benar memiliki pandangan ke depan. Tapi untuk masuk istana harus dikebiri, hehe. Zhang Weiyu tertawa jahat. Lu Su tercengang. Mati satu. Zhang Weiyu memutar matanya. Kamu buta huruf. Mengebiri. Si, dalam, sili, 2. Artinya netral. Lu Su tercengang. Dia ingat bahwa sesuatu seperti ini telah terjadi di masa lalu di bumi. Mengebiri, netral, memandulkan. Tapi bisakah dia dituduh buta huruf? Siswa top Lu Su tidak tahan dengan penghinaan ini. Dia terdiam selama 2 detik. Aku mengerti. Tapi pernahkah kamu mendengar tentang Si Ru Po Su, 3, Ren Duo Si Zong, 4, Kuyan Fu Si, 5, Si Bu Liang Li, 6, dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 666. Zhang Weiyu tersentak kaget. Dia tidak bisa melihat langsung pada frasa ini. Lu Su berpikir keras. Seolah-olah beberapa bagian dunia ini bertepatan dengan yang ada di bumi. Mengapa dia bisa mengakses tempat di mana Ming Yue dikurung dari bumi? Lu Su bingung dengan banyak hal. Saat Lu Su sedang berpikir keras, tiba-tiba terdengar suara kuda berlari di kejauhan. Zhang Weiyu dengan cepat menyeret Lu Su ke lapangan dan berkata dengan lembut, jangan memprovokasi pemilik budak ini. Lu Su diam-diam menatap mereka. Suara itu berasal dari kota. Dikatakan bahwa semua pemilik budak tinggal di kota, sementara para petani tinggal di pedesaan. Tanah sangat mahal di kota. Setiap bisnis dimiliki oleh seorang bangsawan atau pemilik budak. Lu Su memandang Zhang Weiyu. Apakah ini juga tempat di mana para jenderal dan menteri negara dianggap bangsawan? Zhang Weiyu tertawa. Dalam masyarakat ini, Raja para Dewa adalah yang tertinggi, diikuti oleh penguasa surga, bangsawan, pemilik budak, dan petani. Tapi Raja para Dewa seperti pemilik budak terbesar. Menurut Zhang Weiyu, masing-masing penguasa surga memiliki teknik dan budak terkuat. Kelas secara alami terbentuk sesuai dengan kekuatan. Mereka yang memiliki teknik peringkat 2 adalah bangsawan, sementara hanya Dewa Surga dan Raja Dewa yang memiliki teknik peringkat 1. Sistem ini sulit ditumbangkan. Lagi pula, mereka bukan tandingan kelas atas. Ada juga beberapa jenius. Beberapa pemilik budak kecil telah mengembangkan teknik peringkat 2 sendiri. Setelah mereka ditawari amnesti oleh penguasa surga, mereka diberi posisi baru. Lu Su merenung. Tekniknya, tidak peduli apakah itu aula pedang atau peta surgawi, sangat kuat. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai kelas A. Itu mungkin baginya untuk bercita-cita untuk Shen Changjing. Dia sudah tak terkalahkan setelah menerangi nebula tingkat keempat. Apa yang terjadi di luar ini? Lu Su tiba-tiba membentuk keyakinan aneh yang bahkan tidak dimiliki oleh penguasa surga. Menurut Zhang Weiyu, para bangsawan di dunia ini menghargai pengetahuan, sama seperti masyarakat budak di masa lalu. Beberapa bisa menjadi tutor rumah tangga. Beberapa budak berbudaya bernilai seluruh peternakan. Sekelompok kuda dan orang-orang berlari kencang. Kuda-kuda itu tinggi dan berotot. Mereka seperti makhluk bermutasi di bumi. Semua orang dalam kelompok itu memiliki segel pisau di punggung tangan mereka. Mereka tampak sangat garang dan tangguh. Lu Su terkejut bahwa seorang wanita memimpin kelompok itu. Zhang Weiyu menarik Lu Su pergi. Jangan lihat mereka. Wanita itu turun dari kudanya dan berbalik untuk melihat Lu Su. Dia terus berjalan ke depan. Lu Su membungkuk dan melanjutkan penyiangan. Wanita itu membawa halter bersamanya. Zhang Weiyu membungkuk lebih rendah lagi. Dia hampir pergi ke bawah tanah. Dia hanya tidak ingin diperhatikan. Wanita itu tersenyum. Zhang Weiyu, apakah kamu masih tidak mau menjual tanahmu? Mau sampai kapan kamu menahannya? Zhang Weiyu menundukkan kepalanya dan tersenyum patuh. Mungkin beberapa tahun lagi, jika kamu menjadi budakku, kamu akan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik, kata wanita itu sambil tersenyum. Aku merasa bahwa meskipun aku bukan seorang budak, aku menjalani kehidupan yang baik. Meskipun Zhang Weiyu tersenyum patuh, dia tidak menyerah. Lu Su merasa ada yang salah dengan Zhang Weiyu. Tidak hanya dia bisa membaca, dia masih sangat keras kepala meskipun dia sangat lemah. Apakah masih ada warga sipil yang tidak takut mati di saat nyawa manusia tidak berharga? Sangat bagus. Wanita itu melambaikan halter di tangannya dan tersenyum. Kamu sangat kuat, lebih kuat dari budak ini.
Lu Su tercengang. Itu adalah tamparan di wajah para budak di sampingnya. Bagaimana perasaan budak kamu? Wanita itu berbalik dan menatap Lu Su. Dan dari mana asalmu? Zhang Weiyu dengan cepat berkata, dia adalah keponakan jauhku. Aku memanggilnya untuk membantuku. Oh, wanita itu menganggukkan kepalanya. Kamu tampan dan tampan. Apakah kamu bersedia menjadi budak aku? Aku dapat meyakinkan bahwa kamu akan dapat hidup dengan baik jika kamu bergabung dengan aku. Lu Su terdiam. Itu tidak tampak seperti kesepakatan yang buruk. Tapi apakah dia benar-benar akan menjadi budak di dunia ini? Lu Su berkata dengan rasa keadilan, aku harus menanyakan hal ini pada pamanku. Paman, aku memiliki keputusan akhir dalam semua keputusan penting dalam hidup aku. Lagi pula, aku tidak dapat membuat keputusan yang baik. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 299. Zhang Weiyu berencana menjadi pengamat, tetapi bagaimana dia bisa terlibat? Ekspresi wanita itu menjadi gelap. Zhang Weiyu mulai panik. Anak bodoh, kamu harus membuat keputusan sendiri. Aku tidak bisa mengatakan jalan apa yang paling cocok untuk kamu. Lu Su berbalik dan menatap wanita itu. Paman, aku mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Dari kesusahan Yu Dai, plus 666. Wanita bernama Yu Dai tertawa. Sangat bagus. Kamu sangat kuat. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada para budak, beritahu pemilik budak lain bahwa aku telah menetapkan pikiran aku padanya. Tidak ada yang diizinkan untuk membawanya. Keluarga Yu akan memberikan setengah dari keuntungan kita kepada mereka. Lu Su terdiam. Sungguh wanita yang unik. Setelah kelompok itu pergi, Lu Su menatap Zhang Weiyu dengan ragu. Zhang Weiyu tertawa. Wanita ini belajar di istana penguasa surga. Aku tidak tahu apa yang dia pelajari tentang moral. Semakin kuat karakter kamu, semakin aman kamu. Ayahnya meninggal dalam perang. Jadi, dia adalah kepala keluarga Yu. Pada malam hari, tangan Lu Su bergetar bahkan saat dia meminum air dari kaleng. Ini adalah hasil dari relaksasi setelah menggunakan otot-ototnya. Dia tidak mengalami ini untuk waktu yang sangat lama. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat benda yang sangat ringan. Zhang Weiyu memandang Lu Su dan tertawa. Kamu belum pernah bekerja di ladang sebelumnya, kan? Beristirahatlah dengan baik hari ini dan bekerja keras untuk beberapa hari ke depan. Aku tidak menerima pemalas di sini. Lu Su memandang Zhang Weiyu, tetapi tidak berbicara. Dikebiri, Kusi, dalam bahasa Cina terdengar seperti, mati, Sili, berarti kekuatan dalam bahasa Cina ini berarti, seperti pisau panas menembus mentega, ini berarti, kewalahan dengan angka, ini berarti, bermain dengan mereka yang berkuasa ini berarti, perbedaan yang tidak dapat didamaikan.